Angka yang mengagetkan adalah Partai Perindo. Partai Perindo ini dimiliki, kata yang tepat nggak sih? Dipimpin oleh seorang konglomerat bernama Haritanu Sudibyo. Yang mengagetkan adalah beberapa hari yang lalu kita membaca bahwa Perindo dan atau Haritanu Sudibyo itu menunjuk seorang ketua harian yang notabene adalah seorang tokoh Islam pula. Kita kenal dan kemudian ditunjuk sebagai ketua harian. Kita akan tanya nantinya seberapa besar kewenangannya. Yang saya maksud adalah Tuan Guru Bajang alias Bapak Zainul Majdi, seorang tokoh Islam, mantan gubernur NTB 2 periode. Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang datang di podcast Abang ya. Alhamdulillah. Ini apa namanya nih, kita ikut serta di dalam perkembangan teknologi. Iya. Menggunakan medium. Ini mikrofonnya AKG nih. Tahu barang. Alhamdulillah. Memang apa bedanya? Oh, bersih. Oh, bersih ya. Jernih, bersih. Jadi lebih pas untuk menyampaikan suara-suara yang baik gitu. Jadi tidak terdistorsi kepada publik. Ini kok alumni Al-Azhar kok bisa tahu yang begini-begini? Ini kan minal mubahat ya, bagian dari muamalat. Jadi boleh saja kita nikmati asal tidak berlebihan. Gitu. Bahkan pada kalimat pertama kita sudah tahu arah pembicaraan akan kemana nantinya. Tuan Guru, sudah tahu arah pembicaraan akan kemana nantinya. Tuan Guru, kenapa Perindo? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bang Akbar dan teman-teman bahwa kita berpartai tentu ingin memiliki ruang untuk menyampaikan, mengekspresikan, artikulasikan gagasan-gagasan. Dan saya pikir ya partai politik salah satu tugasnya adalah memang harus menjadi ruang untuk itu. Dan saya melihat dalam pembicaraan dengan Pak Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo, ruang itu ada, gitu. Sehingga saya memilih untuk berkiprah ya dalam ikhtiar politik kepartaian dalam Partai Persatuan Indonesia. Ada banyak suara yang berkembang di luar yang saya harus sampaikan kepada Anda. Pertama adalah kenapa sampai pertanyaan pembuka saya kenapa Perindo? Karena Anda itu kan pernah berada di beberapa partai ya. Pertama ketika jadi gubernur di Partai Demokrat, kemudian masuk ke Golkar, sekarang di Perindo. Jangan khawatir, ada yang mengatakan itu seperti kutu loncat. Jangan khawatir, saya akan memberikan pembelaan soal itu. Kalaupun yang ada ngomong begitu ya nggak masalah juga. Ya, tapi saya ingin memberikan pembelaan bahwa saya rasa orang-orang yang berbicara begitu mungkin tidak terlalu paham bagaimana psikologi partai politik di Indonesia. Bagaimana kemudian tidak menyadari bahwa ada banyak problem di partai politik yang kemudian kadang-kadang membuat kader itu merasa benar nggak agenda yang saya yakini berada di partai ini. Bagaimana partai dimiliki hanya oleh satu orang. Tidak banyak partai yang dimiliki oleh semua orang kan gitu ya. Saya yakin Pak Kiai paham maksud saya. Pokoknya Bang Akbar kalau ngomong gini itu otoritatif, ya punya otoritas, karena punya pengalaman banyak ya. Saya juga iya, jadi saya memang ikut mendirikan Partai Demokrat dulu, tapi kan saya bukan pengurus. Yang memang saya pengurus itu dan pendiri itu adalah Hanura dan Nasdem, ya partai itu. Oke, kita tinggalkan itu. Yang membuat orang kaget itu adalah Anda seorang kiai. Saya bahkan menyebut Anda itu seorang pemikir Islam. Terima kasih, alhamdulillah. Banyak pikiran Anda yang saya sukai, Tuan Guru. Tentu saja sebagai ketua alumni Al-Azhar Kairo, Mesir, Anda layak untuk mendapatkan pujian dan penamaan itu. Tetapi Perindo, di bayangan banyak orang itu partai ini adalah alat dari satu konglomerasi. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam situasi ini? Ya mungkin pertanyaan yang bisa dimulai adalah bagaimana Anda bernegosiasi dan deal dengan Pak Haritanu untuk masuk pada pertanyaan yang kedua tadi? Iya.
Jadi Bang Akbar ini kalau kata orang Arab takallam biwuduh ya. Jadi betul-betul speak frankly gitu, betul-betul frankly speaking. Jadi menyampaikan apa adanya. Tapi Iya. saya ingin mengatakan begini. Pertama, eh dalam Islam ya, berpolitik itu bagian dari ruang muamalah. Dia bukan ruang akidah dan juga bukan ruang ritual ibadah. Jadi berpolitik dan hampir semua ya aspek kita bermasyarakat, politik, ekonomi, sosial, budaya itu adalah muamalah. Dan dalam muamalah itu asasnya adalah ibahah. Ada ruang rentang yang dimungkinkan yang sangat luas ya. Dan prinsipnya itu adalah al-ibda wa tajdid. Jadi menginovasi, mengkreasi apa yang terbaik gitu. Beda dengan ritual ibadah dan akidah. Itu sangat eksklusif dan memang milik dari masing-masing agama. Sehingga ketika di ruang muamalah kita dimungkinkan untuk kerjasama, untuk bersinergi, untuk berkolaborasi. Kalau dalam Islam kan Bang Akbar juga tahu dalam Al-Hujurat ya li ta'arufu. Itulah ruang muamalah kita. Nah, termasuk dalam ruang berpolitik. Jadi ketika ada pertanyaan kok TGB kok masuk Perindo gitu. Jawabannya kenapa tidak? Ketika ada gagasan yang bisa jumpa ya antara saya dengan misalnya komponen-komponen utama di Partai Perindo, ada gagasan-gagasan kami yang sama. Bicara panjang lalu ada perjumpaan dalam gagasan. Kemudian menyadari betul bahwa ini bagian dari ikhtiar kita untuk membangun bangsa. Maka prinsipnya kolaborasi. Dan juga mudah-mudahan ini Bang Akbar ya untuk juga walaupun tidak disengaja ya, tapi juga bagian dari kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang kita sebagai anak bangsa itu membangun secara imajiner ya, sekat-sekat dalam pikiran kita yang menyebabkan kita nggak bisa kerjasama. Dalam makna yang positif. Ya misalnya ya mohon maaf kalau kita bicara tentang tipologi ya, politik kan misalnya bisa ditarik dari misalnya pandangan sosiologis, memisahkan antara ada yang katanya santri, ada yang abangan, priai dan segala macam. Ternyata itu sudah tidak relevan. Karena apa? Pada akhirnya eksperimen kita ber-Indonesia menunjukkan bahwa kita semua bisa berkolaborasi. Dan itu dicontohkan oleh para founding fathers kita. Dan itu menurut saya lintas profesi juga ya. Kalau misalnya tadi pertanyaan, Perindo ini dikenal sebagai partai yang dimiliki oleh seorang konglomerat ya. Itu pertanyaan yang menginsinuasikan ya bahwa kapital itu seringkali berkorelasi negatif. Saya ingin sampaikan ya, dan Pak Akbar pasti lebih tahu bahwa ketika dulu konsolidasi kebangsaan kita dimulai dari sentimen keislaman, apa yang lahir? Syarikat Dagang Islam. Artinya itu para pemodal, para entrepreneur, orang-orang yang paling kaya dari umat itulah. Yang mereka berkumpul dan bicara tentang gagasan nasionalisme. Dan itu yang melahirkan setelahnya lahir Budi Utomo dan seterusnya. Sampai kemudian kan lahir negara yang kita cintai. Jadi saya ingin katakan adalah kadang kita mengalami di dalam banyak hal itu mistifikasi Bang. Mulai dari misalnya Islam kita. Kita bicara tentang Islam. Wah Islam adalah solusi dari segala sesuatu. Lalu pertanyaannya bentuknya kayak apa solusi? Kita bingung sendiri. Demikian pula di dalam masalah berpolitik. Banyak hal-hal yang ada di pikiran kita tapi sebenarnya ketika diuji dengan sejarah, ya, diuji dengan fakta, ternyata nggak seperti itu. Termasuk dalam masalah berpolitik. Menurut saya tidak ada masalah ya. Suatu partai politik diinisiasi, ya, didirikan oleh seorang yang memiliki kemampuan modal yang besar. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dia inginkan. Nah, kita mengetahui apa yang diinginkan itu kan dari diskusi, dari perjumpaan, ya, dari tukar pikiran. Dan ujung dari diskusi saya dengan beliau adalah ya saya bergabung di Partai Persatuan Indonesia. Saya tidak sedang mensimplifikasi masalah, Tuan Guru. Tapi kan kemudian identifikasi itu kita bisa lihat bahkan jauh sebelum Perindo lahir. Yang saya maksud adalah bagaimana positioning, tepatnya bagaimana seorang konglomerat bernama Haritanu menempatkan diri di dalam ruang politik. Maka kemudian lahirlah pertanyaan itu tadi. Dan kemudian saya agak sulit untuk mencari titik. Tapi kan kemudian identifikasi itu kita bisa lihat bahkan jauh sebelum Perindo lahir. Yang saya maksud adalah bagaimana positioning,
Tepatnya bagaimana seorang konglomerat bernama Haritanu menempatkan diri di dalam ruang politik. Maka kemudian lahirlah pertanyaan itu tadi. Dan kemudian kok Anda gitu loh. Kan gitu ya. Iya. Saya agak sulit untuk mencari titik temu yang kemudian bisa saya pahami. Dan saya yakin ini juga pikiran dari banyak orang yang mengenal Pak Haritanu, mengenal Tuan Guru, dan kemudian memahami Perindo sebagai sebuah partai politik atau kekuatan politik gitu ya. Susah untuk menemukan titik temunya. Argumentasi yang tadi itu tentu saja saya terima gitu kan. Bahwa, Gini Bang, ya langsung saja ya. Kalau misalnya kita bicara, saya mentradisikan untuk bicara dengan siapapun, apalagi orang-orang yang saya tahu punya concern dan punya peran ya di dalam ruang publik. Untuk mengetahui apa sih titik-titik perjumpaan kita yang bisa kita kerjasama. Kalau saya dengan beliau, memang kami bicara Bang, pertama tentang kemajemukan, pluralitas ya. Saya dengan beliau itu kita sepakat ya, bahwa kemajemukan, pluralitas itu adalah backbone yang menjaga keutuhan kita. An-nasij al-watani kalau bahasa Arab ya, jadi jalinan kebangsaan kita. Dan karena itu harus kita jaga. Kemajemukan dan pluralitas ini sangat penting, dan itu yang saya punya kesepahaman bersama dengan beliau. Yang kedua tentang moderasi beragama, bahwa Indonesia pasti maju cuman pertanyaannya majunya kemana gitu. Nah, saya punya prinsip bahwa nilai-nilai agama itu harus tetap hidup dan memandu kita. Tidak berarti itu ada formalisme agama ya, simbolisasi semua hal sampai teknis itu diambil dari agama, tapi paling tidak prinsip-prinsip yang saya yakin kita prinsip agama adalah universal, dan prinsip-prinsip itu harus memandu kita sebagai bangsa sehingga majunya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu juga kita sepakat bahwa agama tidak boleh dipinggirkan, tidak boleh ada siapapun yang menganggap agama itu udah nggak penting dengan alasan teknologi, ilmu segala macam. Agama sangat penting, bahkan luar biasa penting. Kita adalah negara dengan konstitusi yang paling religius. Nama Allah disebutkan 2 kali di Undang-Undang Dasar, di pembukaan dan di batang tubuh. Kata Tuhan juga berulang kali. Agama juga disebut. Jadi tidak ada alasan dokumen meta yuridis kita, penghayatan objektif kita sebagai bangsa Indonesia, agama itu sangat penting. Tapi untuk apa dan bagaimana? Nah, di sini adalah kita sepakat bahwa agama diletakkan pada tempatnya. Ya, dalam arti dia memandu, ya. Dan kita berlomba-lomba masing-masing pemeluk agama untuk menghadirkan yang terbaik dari agama kita. Itu namanya kita sebut moderasi beragama. Fastabiqul khairat. Lalu yang ketiga Bang, yang ketiga adalah saya sama beliau itu berjumpa pada pemahaman bahwa berpolitik itu bukanlah bergagah-gagahan. Bukan katakanlah wah saya punya partai, saya bisa bikin partai seperti dia, bukan begitu. Tapi ada tujuannya. Dan Perindo itu kan tujuannya cuma satu kata, kesejahteraan. Nah, jadi itu terus terang juga menurut saya menarik ya. Ketika kita bicara tentang politik, kita langsung masuk ke tujuan utama ketika menghadirkan semua instrumen berpolitik supaya masyarakat sejahtera. Dan Perindo itu mengikhtiarkan semua manifestonya dan geraknya itu ya ke situ. Dengan keterbatasannya sekarang, ya insya Allah ke depan akan lebih baik. Saya membiarkan Anda menjelaskan tadi seperti ini dan sambil bertanya banyak hal menyangkut dengan bagaimana Tuan Guru Bajang, Ketua Harian Perindo, membawa partai ini ke depan. Anda tadi menjelaskan 3 poin itu, saya oke. Itu seorang Tuan Guru Bajang yang notabene memang seorang pemikir Islam. Saya tidak punya bantahan untuk itu. Tetapi kan kita berbicara dalam konteks Perindo. Orang memahami bahwa Perindo bahkan terlalu jauh dari narasi ini selama kehadirannya. Saya membuat menjadi sederhana. Apakah Anda akan menarik Perindo untuk masuk dan atau terlibat dan atau menjadi aktor utama dalam memoderasi pikiran-pikiran Islam di dalam perpolitikan kita?
ditambah pertanyaannya, dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, apakah Anda merasa partai-partai yang menyebut dirinya partai-partai Islam saat ini gagal melakukan itu? Sampai kemudian Anda harus mengambil sikap yang ekstrim, masuk ke partai yang sama sekali jauh dari wajah Islam selama ini untuk kemudian akan menjalankan apa yang Anda narasikan tadi. Itu luar biasa menurut saya. Tapi saya minta dijawab pertanyaannya. Ya, sebenarnya ya kita kan mesti adil Bang ya. Tentang Perindo. Perindo menurut saya belum mampu menunjukkan kiprah yang besar ya terkait dengan pemihakannya, penjagaannya, ikhtiar konkretnya untuk menjaga kemajemukan, kemudian juga moderasi beragama, politik kesejahteraan. Ya memang karena pada pemilu yang lalu belum mendapat kepercayaan yang cukup. Jadi itu loh Bang ya. Jadi kan kita bisa menilai sesuatu itu sukses atau enggak, dia komit apa enggak ketika dia sudah punya ruang dan tidak memanfaatkannya. Ini belum ada ruang, masih sangat sempit. Jadi dengan itu saya ingin mengatakan bahwa Perindo sebenarnya punya potensi untuk itu. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah saya merasa partai-partai Islam tidak berhasil gitu. Saya tidak berani menilai begitu Bang. Tapi intinya adalah ini kerja besar kita bersama menurut saya ya, bahwa semangat beragama yang sangat luar biasa di Indonesia hari ini itu kita coba alirkan ya. Kita bikin kanal, kita alirkan kepada sesuatu yang pada akhirnya memperkuat Indonesia kita. Jadi wacana-wacana yang hadir di ruang publik ya, baik itu hadirnya adalah berkaitan sama kontestasi 5 tahunan ataupun dia memang satu tawaran ideologis tertentu ya, yang disandarkan kepada Islam, itu nggak boleh melemahkan keindonesiaan kita. Karena kita diajarkan bahwa berislam itu kan ada ruang dan waktu. Ruangnya ya Indonesia. Dan Indonesia ini amanah. Artinya kalau kita bicara cinta Islam, ya cintailah Indonesia. Kecintaan Anda pada Indonesia itu menunjukkan Anda cinta pada Islam. Demikian pula sebaliknya. Jadi ini bagian yang menurut saya juga perlu untuk terus kita sampaikan ya. Untuk bahwa semua kita ya termasuk ya saya sekarang misalnya di Partai Persatuan Indonesia. Tapi kalau bicara tentang partai-partai Islam atau kita semualah saya sebagai seorang muslim punya kewajiban di partai manapun saya. Ya saya harus hadirkan di ruang publik segala sesuatu yang baik yang bisa mengokohkan kebaikan yang sudah kita miliki gitu. Jangan kita bicara atas nama satu kebaikan tapi ujungnya itu membonsai. Itu dia. Saya tadi ingin mencoba memberikan catatan tentang poin yang pertama tadi tentang Perindo. Jangan dituntut terlalu banyak dari Perindo kalau sebab dia belum punya kewenangan politik yang besar. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang lain, Tuan Guru. Justru sebenarnya saya memberikan apresiasi kalau kemudian Anda sudah mampu dan mau menarasikan dan berdiri paling depan untuk apa yang Anda ungkapkan tadi. Bagaimana Partai Perindo akan dibawa untuk menjadi tulang punggung atau garis terdepan pada moderasi beragama dan segala macam. Keberpihakan pada keberagaman segala macam. Itu luar biasa menurut saya. Apa yang saya mau katakan adalah Anda meskipun belum punya kekuatan politik yang direpresentasikan di parlemen katakan seperti itu, Anda sudah menunjukkan identitas. Anda sudah berani menunjukkan kelamin yang akan Anda lakukan, kelamin politik. Itu menurut saya luar biasa. Daripada kemudian Anda hadir di parlemen itu kemudian semuanya mengatakan bahwa demi rakyat yang mana gitu loh. Saya buat menjadi sederhana argumentasi ini. Sebab kadang-kadang juga kita capek, rakyat yang mana sih? Ya kan? Nah, saya memberi hormat malah dengan itu. Terima kasih Bang. Sebenarnya pertanyaan saya adalah Anda akan melakukannya seperti apa? Karena itu tadi saya bilang Anda berasal dari dua kutub yang berbeda. Entitas Perindo dan saya tidak nyaman menggunakan pemilik. Kita ganti bahasanya. Si pendirinya dalam hal ini pemimpin tertingginya Pak Haritanu ya sebagai manusia ekonomi dengan Anda yang berasal dari komunitas yang berbeda. Itu yang saya maksud. Itu saya sebenarnya sudah jawab sebagian Bang. Tadi saya menyampaikan ilustrasi tentang syarikat dagang Islam itu untuk mengatakan bahwa seorang usahawan ya dalam bahasa abang yang sangat lugas misalnya makhluk ekonomi itu bukan berarti dia tidak memiliki concern terhadap yang lebih besar dari aktivitas ekonominya. Dan itu menurut saya juga satu hal yang sebenarnya wajar dan rasional ya ketika seorang misalnya membangun suatu usaha dan usahanya besar, maka dia perlu tentu kondusivitas ya. Dia perlu memastikan
masyarakat itu aman, damai. Lalu terjadilah aktivitas ekonomi, maka barang jasanya kan dapat dikonsumsi. Artinya pertumbuhan ekonomi secara kolektif itu akan membantu dia. Dalam proses ekonomi ya. Ya, jadi kalau kita lihat syariat dagang Islam ya itu contoh yang paling jelas ya Bang. Yang saya sampaikan tadi bahwa banyak loh orang-orang yang punya ekonomi mapan di Indonesia sebelum kemerdekaan dan juga sekarang, dan insya Allah akan seterusnya, juga punya concern untuk Indonesia. Dan saya yakin Pak Haritanu Sudibyo ya, terlepas dari kesalahpahaman segala macam, dia punya concern. Satu hal yang paling tidak menilai bahwa dia punya concern, dia tetap gigih menjaga partai ini dan terus berusaha membesarkannya, ya, walaupun dengan penuh keterbatasan. Dan upaya-upaya dia misalnya membuka komunikasi ke banyak tokoh ya, termasuk berbicara dengan saya dan banyak tokoh yang lain, itu juga bagian gitu untuk menunjukkan bahwa I have my own concern. Saya juga punya harapan, saya punya cita-cita untuk bangsa. Saya pikir seperti itu. Itu yang saya apa maksud Pak Kiai. Akan sangat luar biasa kalau kemudian Perindo Anda bawa dalam sebuah konteks yang lebih besar tadi itu, ada berbagai macam tadi itu, dan khususnya dengan menyangkut dengan seorang Haritanu Sudibyo itu akan sangat luar biasa kalau kemudian beliau betul-betul tetap kokoh untuk menghadirkan sebuah sumbu-sumbu demokrasi di tengah kepentingan ekonominya kan gitu ya. Itu luar biasa sebenarnya. Saya mau tanya seperti ini, sebenarnya perjanjian Anda dengan Pak Haritanu itu bagaimana Pak Kiai? Beliau memberikan keleluasaan dan ruang yang sangat luas ya untuk membenahi partai, tentu bersama-sama dengan yang lain karena kerja kepartaian kolektif ya Bang ya, kita tahu itu semua. Tapi paling tidak beliau memberikan ruang secara resmi ya, kewenangan kepada saya sebagai Ketua Harian Nasional untuk melakukan banyak hal ya, baik itu ke dalam maupun keluar, konsolidasi dan segala macam, termasuk upaya-upaya strategis untuk menghadapi pemilu 2024. Tentu saja secara kolektif ya Bang. Dan itu sudah mulai kita coba lakukan. Nah nanti mungkin 6 bulan lagi Abang bisa tanya saya ya, setelah perkembangannya kayak apa gitu. Ini kan baru beberapa hari nih Bang. Tapi normatifnya kayak begitu, ada ruang itu. Dan secara komunikasi juga beliau berulang kali menyampaikan tentang komitmen itu. Artinya ada ruang dalam kebersamaan tentu saja ya. Tetap kami berkomunikasi dalam hal-hal yang sangat strategis, bahkan juga yang tidak strategis pun kita selalu berdiskusi gitu. Artinya otorisasi itu penuh diberikan ya? Iya, otoritas yang sangat luas. Ya. Otoritas yang sangat. Yang menurut saya juga ini satu mungkin tidak jamak ya di dalam partai politik di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ketua harian itu dimaknakan hanya tugasnya koordinatif misalnya, tapi dalam konteks ini ada kekuatan eksekutorialnya juga gitu. Itu yang saya maksud. Jadi Pak Kiai, kenapa sampai pertanyaan ini 2-3 kali saya tanyakan tadi, karena bagi saya pribadi luar biasa gitu ya. Terbaca kesungguhan dari Pak Haritanu untuk mungkin kata berubah terlalu ekstrim. Untuk melakukan berbagai kebaruan-kebaruan di dalam masa depan partai yang dia dirikannya dengan menghadirkan Anda. Maka kemudian saya perlu bertanya beberapa hal menyangkut itu. Tapi ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Anda. Karena ini konsen kami di lembaga saya ini, Nagara Institute. Adalah hegemoni dan dominasi yang sangat besar di dalam kehidupan berpolitik kita. Dan yang saya maksud dalam hal ini adalah kehidupan partai politik kita. Mau diakui atau tidak, Pak Haritanu adalah salah seorang yang memiliki kekuatan finansial untuk melakukan banyak hal, termasuk di dalam dunia politik. Per definisi menurut Abang oligarki itu apa? Penguasaan kewenangan-kewenangan besar yang menyangkut dengan kepentingan publik hanya dari satu tangan atau segelintir orang. Kira-kira textbooknya mengatakan seperti itu. Saya buat menjadi sederhana. Tuan Guru, apakah Anda membicarakan itu dengan Pak Haritanu juga? Bagaimana kemudian nantinya Anda diberikan kewenangan untuk mengelola partai ini, di mana kemudian agenda-agenda oligarki itu yang mungkin saja dimiliki oleh Pak Haritanu itu bisa diredam agar kemudian tujuan-tujuan demokratisasi yang
mengikuti bagaimana partai ini didirikan itu tidak menjadi bias di dalamnya? Iya, jadi saya itu begini, Bang Akbar ya, saya tidak pernah punya antipati kepada orang yang sangat mampu. Apalagi kalau saya melihat bahwa kemapanan dia itu melalui proses yang panjang. Oke. Ya. Bahkan bagi saya sejarah juga mengajarkan, Bang, bahwa ide-ide besar seringkali dieksekusi karena tulang punggungnya orang-orang yang mampu. Setuju. Di dalam masa Rasul misalnya kan, itu penopangnya kan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya. Kalau dalam ilustrasi yang sering kita diskusikan tentang Jaisyul Usroh misalnya ya, ketika masa paceklik di Madinah, korma-korma nggak menghasilkan apa-apa, perdagangan buntu semua, bahasa kita inflasi lagi tinggi-tinggi, nggak ada duit negara. Lalu Nabi ke masjid lalu mengatakan, siapa yang mau surga sekarang, ayo sekarang waktunya. Yang datang Utsman bin Affan, kasih sekian ribu onta. Dalam konteks hari ini beliau itu orang yang sangat kaya, konglomerat dan menguasai simpul-simpul ekonomi di Madinah ya. Tetapi dia mampu kemudian melewati kepentingan pribadinya untuk juga memikirkan keadaan umat pada waktu itu, keadaan masyarakat. Nah, kita berdoa dan berharap ya Bang ya. Dan menurut saya juga kita perlu mengapproach ya, bicara diskusi kepada orang-orang yang sangat mampu di Indonesia ini untuk kemudian mereka tidak hanya memikirkan tentang diri mereka tapi memikirkan bangsa. Jadi saya orang yang meyakini bahwa tabiat kebaikan itu menjadi sesuatu yang intrinsik dalam diri manusia. Dia bisa saja tertutupi oleh banyak hal, residu masa lalu segala macam, tapi kalau disentuh dengan yang baik, dia pasti akan tergugah. Karena itu yang pertama Bang ya. Saya tidak merasa bahwa kita harus antipati. Karena itu apa yang perlu dilakukan menurut saya. Kalau memang kondisi, dan ini bukan terjadi hari ini kan ya Bang Akbar tahu ya, sejak puluhan tahun yang lalu lah itu mulai terpupuk di Indonesia. Lalu terasa dan bisa dikritisi adalah pasca reformasi. Kan sebelum reformasi begitu juga sebenarnya Bang ya. Tapi pasca reformasi kita bisa bicarakan ini lebih terbuka gitu. Menurut saya objektifnya adalah memang ada penguasaan kapital yang sangat besar oleh sekelompok orang. Nah, kalau saya sih tetap ya merasa bahwa cara yang terbaik adalah meneguhkan ya tradisi kita berbangsa yang di dalamnya ada supremasi hukum. Jadi aturan-aturan yang harus secara konsisten kita bangun. Dan itu menurut saya dengan segala catatan terhadap misalnya kinerja parlemen, tapi itu tetap tempat yang terbaik Bang. Karena itu menghimpun amanah rakyat dalam pemilihan demokratis. Caranya bagaimana supaya memastikan tidak terkooptasi oleh kepentingan oligarki? Ya civil society. Ya kita semua melihat itu. Jadi menurut saya tetap perlu interaksi terus ya. Dan tidak menutup pintu bahwa kelompok-kelompok yang sangat mampu itu tetap bisa berkontribusi dan harus kita dorong gitu. Harus kita dorong. Betul. Saya punya banyak persediaan toleransi, bahkan apresiasi untuk siapapun orang yang ingin mengambil inisiatif dan peran di dalam penguatan civil society kita. Yang dalam hal ini kita sebut sebagai kehidupan perpolitikan kita melalui mekanisme parpol. Pak Haritanu sudah menunjukkan itu, dan saya juga tidak punya alasan untuk memberikan kecurigaan berlebihan kepada orang kaya untuk agenda-agenda politik itu. Yang saya mau katakan adalah sejarah perpolitikan kita, even sampai hari ini, itu menunjukkan bagaimana dominasi oligarki itu pada beberapa bagian membelokkan agenda-agenda reformasi kita. Kita pernah punya agenda besar bernama reformasi, membelokkan tujuan-tujuan mulia atas nama publik itu. Saya ingin memastikan, karena saya kenal Tuan Guru, saya menghormati pikiran-pikiran Anda. Saya ingin memastikan itu bahwa agenda Anda masuk ke situ itu penuh komitmen pada itu tadi. Dan saya berharap Pak Haritanu bersepakat dengan Anda setidaknya pada masa negosiasi itu. Itu yang saya maksud Pak Kiai. Dan kenapa sampai saya betul-betul selalu bertanya kepada narasumber saya menyangkut ini, karena realitasnya hari ini seperti ini. Tetapi pada titik tertentu, kenapa sampai saya harus mengundang Anda? Karena saya melihat bahwa
sebuah entitas baru, unit baru bernama partai politik baru itu kan pasti menawarkan sesuatu yang baru, yang bisa saja itu ternyata itu lebih baik bagi kita. Iya. Saya terbuka banget dengan pikiran itu, Pak Kiai. Oke, kita diskusi sudah cukup panjang menyangkut itu. Saya ingin masuk pada diskusi yang agak banyak terlontar di ruang publik hari ini. Anda merasa nggak tokoh-tokoh kita, termasuk tokoh-tokoh yang merasa dirinya dan terbaca di survei maksud saya, di ruang publik hari ini itu kok tampak tidak cukup mengambil peran untuk membahasakan atau muncul berbicara hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Beberapa orang menyebutnya capres-capres kita kok lebih mencintai TikTok dibanding problem kita yang terjadi sehari-hari. Itu kata Bang Akbar ya. Anda merasa nggak seperti itu? Saya merasa memang ada krisis ide dan gagasan ya. Dan ini terus terang yang merisaukan saya. Mungkin subjektif tapi kan walaupun saya berangkat dari NTB ya, yang eksperimen kepemimpinan saya itu kan di NTB selama 10 tahun. Tapi saya juga merasa dulu ketika di NTB, kenapa kok saya pada usia 36 tahun itu dapat amanah gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui pemilihan umum, pemilihan pilkada langsung sebagai gubernur ya, menghadapi incumbent dengan segala kekuatannya karena memang ada keinginan untuk pembelian kepemimpinan itu satu. Yang kedua, ingin gagasan-gagasan kebaruan dalam merespon situasi NTB pada waktu itu. Jadi NTB pada waktu itu ini sekedar ini saja ya, kita ilustrasi saja ya. NTB itu sampai pada masa waktu itu sudah saking desperate-nya kita Bang, itu sampai kita memelesetkan sendiri nama NTB itu. Nanti Tuhan bantu, nasib tergantung Bali. Itu menunjukkan kita udah, dan memang kita udah merasa mendekati putus asa ya. Udahlah kita begini-gini aja. Bahkan sampai di bandara kami yang lama tuh yang di Selaparang, Abang tahu welcoming speech kita itu, welcoming yang tertulis tuh, welcome to the sister island of Bali. Bayangin Sister Island of Bali. Jadi kita nggak punya cukup kepercayaan diri untuk menisbahkan diri kita, menyebut diri kita. Welcome to Lombok tuh nggak punya kepercayaan. Saya pernah lihat kok. Welcome to the Sister Island of Bali. Abang bisa bayangkan nggak bagaimana anjloknya kepercayaan diri karena demikian banyak kemiskinan, kemudian kok nggak berubah-ubah NTB gitu. Nah lalu saya pada waktu itu dianggap oh ini bisa menawarkan kebaruan, ada gagasan-gagasan. Nah saya melihat Indonesia juga menurut saya ya, para tokoh-tokoh kita kan banyak sekali. Anak-anak bangsa yang terbaik, putra-putri bangsa ya. Yang apalagi yang disurvei misalnya tinggi-tinggi popularitasnya, elektabilitas. Menurut saya sudah saatnya Bang untuk bicara tentang Indonesia ke depan. Ya pertama bicara tentang current issues, ya isu-isu politik, ekonomi, kesejahteraan, kesenjangan, sosial, agama, nggak boleh lari dari masalah itu. Karena pemimpin harus deal dengan semua masalah. Dan lebih dari itu dia bicara tentang apa yang ingin dia capai kalau dia memimpin Indonesia kelak. Itu Imam Mawardi ya Bang ya, itu dalam bukunya itu Adabud Dunia Waddin mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik ada 6 yang dia sebut. Yang terakhir itu apa? Amalun fasih. Kemampuan dari seorang pemimpin untuk mengenerate harapan kolektif. Tapi tetap terukur untuk masyarakatnya. Kalau masyarakat tidak dapat harapan itu bubar jalan Bang. Ada tapi nggak bisa maju. Jadi yang pertama ada dinun muttaba, sultanon kohir, kekuasaan yang efektif. Kemudian dia menyandarkan diri pada agama yang hidup. Dalam arti ada prinsip-prinsip panduan. Ada adlun syamil, keadilan yang merata, hisbundar, aktivitas ekonomi yang mengalirkan kesejahteraan untuk semua. Tapi yang terakhir kata Imam Mawardi itu amalun fasih. Dia harus mampu membangun harapan-harapan dan optimisme, tapi terukur. Nah itu kan hanya bisa didapatkan oleh masyarakat kalau masyarakat tahu apa yang ada di dalam pikiran, alam pikir dari para calon pemimpinnya gitu. Karena itu saya sih berharap ya kita semua sudah mulai menarik pembicaraan tentang 2024 ya. Bukan hanya dari sekedar utak-utik koalisi, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick, bukan hanya sekedar performance seperti di atas panggung sebagai atraksi. Tapi yuk apa sih yang dikandung oleh pikiran dan hati dari para calon pemimpin kita. Dan itu harus disuarakan. Makanya gitu. saya pernah menggugat itu di sini kepada beberapa narasumber saya. Yeah.
saya selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penonton saya. Saya bisa mengatakan gini, kok para calon pemimpin yang bahkan mungkin sudah pemimpin sekarang itu kok tidak cukup berniat untuk membahasakan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita. Apalagi itu kalau dia menyebut dirinya politisi. Saya kan politisi Pak Kiai tahulah itu. Dan saya selalu mengambil inisiatif untuk berbicara. Karena itulah gunanya saya politisi. Ya kalau Anda menyebut polisi itu tapi Anda diam-diam saja, udah pergi duduk di Ancol sana gitu loh. Nah, berhubungan dengan Anda kan seorang pembicara yang baik, Pak Kiai. Mohon maaf untuk ini. Yang kedua adalah Anda selama ini saya pelajari kok. Anda mampu menarasikan sesuatu yang tampaknya ingin didengarkan oleh orang. Realitas-realitas yang terjadi itu Anda mampu bahasakan. Sementara pada satu sisi tadi yang saya keluhkan, bukan Anda. Saya keluhkan tadi itu kemana nih gitu. Apakah itu berarti bahwa Anda akan sebagai pemimpin baru Partai Perindo, Anda akan mengambil inisiatif untuk berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang memang harusnya kita bicarakan sebagai manusia politik? Iya, itu tentu saja seperti itu, Bang. Jadi menurut saya kan kita ini hadir di ruang politik itu bukan sekedar ada ya, bukan sekedar jadi materi berita, tapi apa sih yang bisa kita kita kontribusikan lah supaya lebih sehat situasi politik kita, narasinya lebih bermutu. Ya. Kemudian jelas kita ini kan apa yang kita lakukan hari ini kan shaping the future. Dia akan membentuk masa depan. Lah kalau kita main TikTokan terus gitu misalnya hari-hari kan sampai kapan gitu. Pemilu 19 bulan lagi misalnya. Jadi kalau menurut saya sih tanggung jawab kita ya secara kolektif lah, termasuk Abang dengan podcastnya gitu ya. Untuk terus-menerus mendorong supaya ruang pembicaraan hari ini bukan hanya tentang tebar pesona lah begitu ya, tapi lebih sublim, lebih dalam gitu. Lebih menyapa, lebih mampu membangun optimisme gitu lah. Saya sebagai anak bangsa juga kan berhak ya. Wah ini calon pemimpin saya, kira-kira saya mau dibawa kemana ya nanti? Kan saya berhak juga untuk tahu itu. Oh iya. Jadi menurut saya tugas kolektif kita terus menarik itu semua. Tidak hanya berhak untuk tahu loh. Iya. Bahkan barangkali berhak untuk mengambil peran-peran besar di situ. Iya. Coba tampilkan survei hasil pemilunya Perindo. Pak Kiai ini loh. Jadi ternyata menurut survei ini pada hasil pemilu 2019 itu Partai Perindo itu adalah partai terbesar di luar parlemen. Gitu ya. Ini kan ada beberapa partai baru lagi kan gitu ya. Artinya saya membayangkan kalau kemudian dia masuk ke parlemen, maka ruang bagi kader Partai Perindo untuk meminta kewenangan-kewenangan mengelola publik itu menjadi sah adanya. Gitu ya. Sebelum sampai kita bahas sedikit soal itu, Anda setuju nggak presidensial threshold 0%? Kalau saya mungkin tetap perlu diatur, tapi dengan ukuran yang masuk akal. Seperti apa? Persentasenya mungkin perlu diturunkan. Ya tidak seperti sekarang ya terlalu besar ya. Menurut saya perlu dirasionalisasikan lah ya. Karena apa ini kan politik juga persepsi. Kan kita juga butuh antara rakyat dengan antara pemerintah atau politisi dengan rakyat kan nyambung rasa. Nah ketika rakyat dengan common sense-nya merasa bahwa 20% itu kok nggak enak ya. Kok terkesan menyumbat ruang-ruang yang lebih luas ya gitu. Yang menurut saya harus direspon itu. Kan suara masyarakat itu tidak hanya komen di media sosial, ada cukup banyak yang melaksanakan uji konstitusi ya ke Mahkamah Konstitusi. Sampai 30 kali loh. Lah itu kalau menurut saya nih, ya itu hendaknya bisa ditangkap oleh kita semua lah. Bahwa common sense masyarakat merasa bahwa ini kok terlalu tinggi gitu ya. Jadi saya setuju tetap ada pengaturan. Kan politik pengaturan. Kalau 0% mungkin juga terlalu abrakadabra, terlalu kemudian nanti
prosesnya juga merepotkan, tapi ada pembatasan, pengaturan yang masuk akal lah gitu ya. Sehingga dua-dua kan ada dua kepentingan. Kedua kepentingan itu ada dua potensinya. Pertama konflik, yang kedua equilibrium. Cari equilibriumnya lah. Kalau harus menyebut angka Pak Kiai berapa? Menurut saya 10%. Masih besar loh itu. Ya, 10%. Kan gini kan, ini mumpung kita bicara soal ini, karena saya concern juga. Iya. Ini kan sekarang ini 20%. Kata orang terlalu besar. Iya, ya. Saya boleh minum Bang ya? Oh, memang itu diminum. Kita enggak, mazhab Syafi'i itu harus nanya Bang. Siapa tahu nih air bukan buat saya gitu kan, ditaruh doang depan saya. Jadi saya mesti nanya. Saya boleh minum. Kita Oke, jadi 20% kan. Terus kemudian ada gugatan dari warga itu 0%. Sekarang PKS mengajukan gugatan JR itu 7%, sesuai dengan pencapaiannya PKS di parlemen sekarang ini. Ada pikiran dan tampaknya kok saya setuju. Presidential thresholdnya itu disamakan dengan parliamentary threshold. Oh, 4%. 4% kan. Artinya mereka berpikiran, teman-teman yang mendukung ide ini adalah partai yang telah lolos ke parlemen, yang dibatasi 4% tadi itu dianggap telah layak untuk mengelola Indonesia dan mengajukan orangnya untuk menjadi calon presiden. Saya setuju dengan itu. Tapi kalau 10% masih besar loh. Atau sudah yakin? Tapi theoretically itu kan bisa menciptakan lebih dari 3 atau 4 pasangan. Oh, itu biasa. Perancis sampai lebih dari 10 pasangan gitu kan. Artinya itu yang saya bilang titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Jadi dalam pandangan saya seperti itu. Tapi ya itu anyway kan itu bisa didiskusikan. Intinya saya ingin mengatakan yuk kita tangkap semualah gitu ya. Ini persepsi-persepsi kolektif itu kan juga bagian dari mengokohkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ya, pemerintah dalam makna yang luas loh ini Pak ya Bang ya, bukan hanya pemerintah dalam arti eksekutif tapi juga penyelenggara negara ini. Betul, gitu kan. Betul. Jadi perlu ada tajawub ya, saling bertaut lah gitu. Jadi 30 kali disampaikan yaitu menunjukkan bahwa memang ada common sense. Betul. Tapi proses-prosesnya tetap tentu di lembaga legislatif. Saya itu mau bertanya begini Pak Kiai, langsunglah pada pertanyaan ini. Dan menurut saya tampaknya itu saya akan sangat apresiasi kalau kemudian pilihan ini diambil. Apa itu? Ini panjang lebar ini saya jelaskannya. Saya harus mencari kata yang tepat. Apakah ada keberanian Perindo untuk mengajukan capres sendiri meskipun belum ada di parlemen sekarang, tapi kampanyenya nanti mengatakan kami akan ikut kampanye, tapi kemudian kami juga akan mencalonkan kader kami sebagai calon presiden, dan itu adalah Tuan Guru Bajang. Kenapa tidak? Prioritas pertama kita konsolidasi. Oke. Dan dari sekarang sampai beberapa waktu ke depan, pada saat pencapresan itu ditetapkan itu masih ada sekian bulan. Kita fokus pada konsolidasi untuk menjaring ya, amanah rakyat itu. Gitu. Nah nanti bisa dilihat ya, dalam kurun waktu tertentu, kalau kita merasa kita merasa bahwa satu, konsolidasi sudah terjadi dengan baik, ada peningkatan cukup signifikan ya, di dalam basis keamanahan dari rakyat itu. Ya, bisa lihat dari survei yang independen dan seterusnya. Lalu pada saat yang sama kita juga merasakan kebutuhan ya, bahwa ruang kontestasi kepemimpinan ini harus diisi juga, diramaikan ya. Diramaikan dalam makna positif, bukan gagah-gagahan, tapi tarung gagasan ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Saya pikir itu ruang yang terbuka. Tapi sekarang tidak menjadi pembahasan sama sekali. Ya kita lebih fokus pada konsolidasi. Bukan, kenapa sampai saya ungkapkan ini Tuan Guru, karena kalau tidak salah sekitar 1-2 tahun lalu ya, nama Anda kan muncul loh di survei. Iya. Sebagai salah seorang calon presiden alternatif dibandingkan nama-nama yang lain nih. Bahkan waktu itu nama-nama yang muncul sekarang ini tuh masih rata-rata air itu dengan Anda itu. Ya sekarang Anda sudah punya kekuatan politik, punya kekuatan tanda petik finansial untuk menggerakkan seluruh sendi-sendi organisasi Anda, ada tujuan-tujuan yang jelas. Bahkan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kemudian Anda masuk merencanakan dan menarasikan agenda yang selama ini jauh dari narasi Perindo ya, tadi itu memoderasi keberagaman, agama dan segala macam.
Kenapa tidak Pak Kiai? Kan apa ya? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, segala sesuatu ada tahapannya. Jadi kita sama sekali tidak bicara tentang itu dulu. Tentu sebagai partai yang eksis, ya artinya dia punya 2,7%, partai yang tertinggi perolehannya yang non parlemen ya 2019. Ya tentu Perindo membuka komunikasi politik. Ya dalam konteksnya bermacam-macam lah, ada koalisi, kerjasama dan segala macam ya untuk menghadapi 2024. Tapi seluruh perhatian kita memang sekarang pada konsolidasi internal untuk memperluas basis keamanahan dari rakyat itu. Supaya kita kalau sudah dapat lebih banyak amanah dan itu tercermin dari penerimaan masyarakat dari waktu ke waktu, kita bisa bicara hal-hal yang berikutnya. Ya, kenapa sampai saya tanyakan soal ini Pak Kiai? Karena saya akan sangat kecewa sekali. Jangan kecewa lah Bang. Benar, maksud saya gini, saya akan sangat kecewa sekali kalau nantinya katakanlah Perindo insya Allah lolos ke parlemen, punya perwakilan tetap, tapi kemudian Anda melakukan hal yang dilakukan banyak partai politik. Apa itu? Mencalonkan kader lain. Oh, saya akan sangat kecewa pada Anda. Saya akan undang Anda di sini untuk saya akan menyatakan kekecewaan saya. Karena menurut saya nggak logik. Berdarah-darah kita mendirikan partai politik, mengelolanya, meraih kemenangan, itu kemudian ketika ada kesempatan untuk mengelola negara sesuai dengan agenda parpol itu diserahkan kepada orang lain atau kader lain. Itu bagi saya pribadi itu berlebihan. Kalau saya tidak ingin mengatakan sesat gitu ya. Pak Kiai, saya berharap sukses ya di tempat yang baru ini. Mudah-mudahan. Ya, saya doakan dan kemudian agenda-agenda besar tadi itu bisa diterjemahkan. Terima kasih, insya Allah. Saya berikan tempat nantinya kalau misalnya ada pikiran lagi yang mau disampaikan, monggo silakan. Terima kasih Bang Akbar. Bang Akbar nih sahabat lama yang selalu baik. Dan saya kalau boleh juga menyampaikan ya boleh belajar dari Abang. Dalam hal bahwa Abang itu gigih untuk tetap menyiapkan ya di tengah-tengah tugas profesional yang lain, tapi ruang untuk Abang bukan hanya menyampaikan gagasan sendiri, tapi memfasilitasi orang lain, teman-teman untuk juga bisa komunikasi dengan publik, termasuk melalui podcast ini. Bagi sebagian orang Bang, kalau misalnya sudah tidak berada pada katakanlah tidak di DPR lagi atau tidak di posisi kredensial tertentu, ya biasa menarik diri. Tapi Abang enggak, dan itu bagus Bang. Itu contoh yang baik. Sukses untuk podcastnya Bang. Saya dipuji kayak gini meledak juga kepala rasanya gitu kan. Tapi bagi saya pribadi, orang seperti Anda itu adalah niat baik bagi Republik ini. Amin. Bagi pikiran kami di sini di Nagara Institute, lembaga saya ini, orang-orang seperti Tuan Guru itu adalah vitamin bagi demokratisasi. Sayang kalau kemudian kita tidak berbicara dan tidak saling mengisi. Pak Kiai, salam untuk Ika dan anak-anak ya. Insya Allah disampaikan. Ya, istrinya Pak Kiai ini adalah adik saya, junior saya, ya gitu. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan seorang pemikir Islam yang hari ini menentukan pilihannya. Saya akan mengundang beliau lagi nantinya untuk kita berbicara dan berdiskusi. Sebab sejujurnya berbicara dengan dia itu selalu ada hal-hal yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.